Kita lanjutkan perbincangan pemirsa sebelum nanti kita dengarkan pendapat dari Kinarto. Kita akan update terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini dari korban. Kita sudah terhubung dengan Dr. Yusuf Bahmit. Ini merupakan dokter yang menangani operasi mata dari korban dan berlangsung pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Baik dok, mungkin bisa dijelaskan bagaimana operasi berjalan pada hari ini dan juga kondisi korban saat ini bagaimana? Alhamdulillah tadi jam 11 pagi kita laksanakan operasi dengan general anestesi. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya kita berharap insya Allah ini hasilnya bagus dan dia bisa melihat lagi. Baik, dokter mungkin bisa dijelaskan sebenarnya luka apa di bagian mata kanan dari anak itu, apa yang diderita dan apakah kemudian setelah operasi berjalan ini bisa melihat secara normal kembali? Iya, kalau kita lihat kita punya mata, saya pakai gambarnya. Ini kan mata, ini ada kornea yang hitam mata itu kita. Di sekitar kornea itu kan bagian putih ini, yang putih itu sklera namanya, di atasnya konjungtiva dan sklera. Nah, anak ini 360 derajat itu konjungtiva dan skleranya terbuka. Nah, jadi skleranya itu sebagian hilang, sebagian masih ada. Kalau konjungtiva sudah nggak 10 derajat. Nah, jadi itu yang kita lakukan operasi tadi adalah Bali bagian, tapi yang bisa tadi hanya bagian 180 derajat, karena yang 180 derajat di bawah itu hilangnya terlalu besar sehingga kita tidak bisa menyambungkan secara bak utuh. Jadi masih ada bagian-bagian yang tidak bisa tersambung dengan baik. Tetapi korneanya ini utuh, bagus, visual pathway-nya bagus, sehingga dia untuk melihat, insya Allah kemungkinan besar bagus. Baik. Ya, Dokter Yusuf, dengan tadi keterangan yang dokter sampaikan, ada beberapa bagian yang memang karena lukanya besar tidak bisa tersambung. Apa resiko yang kemudian dimiliki oleh anak tersebut ke depannya? Ya, dia bisa terjadi perlengketan sehingga mungkin kulit mata ini palpebra tidak bisa terbuka dengan baik. Artinya kemudian mungkin kelihatan seperti agak ke dalam. Tapi itu kemungkinan yang paling buruk lah. Tapi saya optimis insya Allah dengan operasi tadi dan pengobatan, saya berharap dia bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Cuma perlu waktu yang lebih lama lagi. Baik, insya Allah bisa melihat kembali. Adakah kemudian upaya lanjutannya dokter atau hanya memang diperlukan sekali operasi ini saja? Nanti setelah ini kan operasi, besok kita evaluasi, lusa kita evaluasi. Setelah beberapa hari kita lihat apakah gerakan matanya bagus, tidak ada otot pada bola mata yang karena agak dalam tadi, jadi otot-otot bola mata bagus semua. Karena anak ini susah, tidak kooperatif, tidak bisa kerjasama karena kan trauma. Jadi kita susah untuk melakukan pemeriksaan. Sementara untuk mata kan harus kita lihat juga dia punya gerakan mata. Tapi waktu tadi kita insya Allah masih bagus. Nah jadi dengan kita harapkan ini evaluasi setelah beberapa hari. Kalau memang kondisinya bagus, tidak perlu lakukan operasi, cuma pengobatan aja berarti. Baik, Dr. Yusuf Bahmit, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Semoga besok saat dievaluasi kembali, diperiksa kembali, kemudian korban ini bisa lancar dan juga bisa tidak ada masalah dalam penglihatannya. Sekali lagi terima kasih dokter. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kinarto, kita lanjutkan perbincangan. Kinarto, bagaimana melihatnya? Ilmu hitam, kemudian tega untuk menjadikan anaknya sebagai tumbal, bahkan melukai. Bahkan ada cerita sebelumnya bahwa sang kakak juga tewas akibat itu. Iya, terima kasih Mbak Putri. Sebenarnya pengertian ilmu hitam itu salah kaprah. Ya, itu terjemahan dari black magic. Ya. Kalau yang dikatakan ilmu itu adalah netral. Ilmu itu semua bisa dipelajari, mempunyai syarat-syarat. Jadi yang dimaksud ilmu hitam itu adalah pengetahuan ataupun kepercayaan masyarakat yang dipergunakan untuk destruktif, yang dipergunakan untuk menyengsarakan orang lain. Salah kaprah. Nah, ini adalah salah kedaden dari orang tua, salah kejadian dari orang tua. Konsepnya yang salah dalam tindakannya. Jadi antara kepercayaan dan tindakan. Konsep orang-orang kita yaitu bahwa anak itu merupakan harta yang tak
ternilai. Ya. Nah, dari harta yang tak ternilai, seorang ini punya konsep harta tak ternilai, di matanya anak ini pasti mengandung keindahan. Sorot matanya anaknya pasti ada yang sesuatu yang indah. Kemudian orang tuanya itu melihat sorot matanya kok indah sehingga ada berkilau seperti emas, mungkin mereka mengatakan bahwa matanya itu adalah memantulkan cahaya keemasan. Jadi kayak sistem pengetahuannya kayak teknologinya hologram. Orang tuanya melihat sorot matanya anaknya itu ada emasnya. Nah, kemudian mereka mempunyai kepercayaan bahwa ini harta bagian dari tubuhnya itu harus perlu diambil. Ini salah gedaten. Karena apa? Sejak zaman dahulu sampai sekarang pun manusia-manusia itu sering dihinggapi konsep materialistis. Konsep bahwa materi, harta itu sangat penting sekali. Sehingga tindakan ini mempunyai kepercayaan orang tuanya ini, sehingga masuk ke dalam alam pemikirannya. Tadi disampaikan oleh Pak Thomas, ke alam kepercayaan. Dari alam kepercayaan itu melakukan tindakan bahwa ini harus diambil harta yang ada di dalam anak ini. Nah, jadi si orang tua ini tidak rasional dalam pengertiannya, pengetahuan dan bahkan informasi yang masuk ke dalam dirinya. Ada harta terpendam, ada harta karun, ada keajaiban, itu diserap dengan percaya penuh. Sehingga melakukan tindakan dianggap itu hal yang benar, padahal salah. Dan dia mengetahui bahwa itu adalah halusinasi sendiri. Baik, ini kita juga sudah terhubung dengan salah satu paman dari korban, ada Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Bayu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Putri. Baik, Pak Bayu mungkin bisa bercerita saat kejadian penyiksaan itu berlangsung, Pak Bayu ada di mana? Apakah ada di rumah tersebut? Iya, saya ada di rumah tersebut. Baik, Pak Bayu kemudian yang juga melaporkan dan juga mendokumentasikan video tersebut? Bukan. Baik, Pak Bayu, apa waktu itu yang Pak Bayu dengarkan dari rencana keluarga ataupun juga orang tua, kakek dan juga paman? Apakah memang karena ilmu hitam atau ada apa sebenarnya alasan mereka kemudian melakukan penyiksaan itu? Kalau sejauh ini alasan mereka belum saya dapatkan gitu Putri. Baik. Cuman pada saat kejadian orang tuanya dalam keadaan tidak sadar. Maksudnya tidak sadar apa Pak Bayu? Dalam apa ya? Dalam kalau orang bilang ya non medis lah. Kesurupan maksudnya Pak Bayu? Iya, seperti orang kesurupan. Baik, seperti orang kesurupan, siapa saja yang menurut Pak Bayu pada saat itu terlihat seperti orang kesurupan? Apakah hanya orang tuanya atau kakek dan pamannya juga? Kalau yang saya lihat yang kesurupan itu cuman ibu korban. Cuma ibu korban. Apa yang ditunjukkan, sikap apa dari ibu korban sehingga Pak Bayu menilai bahwa ibu ini kemudian kesurupan? Iya, soalnya sikap ibu korban seperti apa ya? Kayak tidak biasanya. Baik. Apakah marah-marah atau bagaimana Pak Bayu? Tidak biasanya itu seperti apa? Iya, saya kan masuk ke dalam rumahnya, terus diusir. Sebelum kejadian itu kan saya masuk ke dalam rumah. Iya. Tiba-tiba saya diusir sama si ibu korban. Baik, Pak Bayu, yang sebenarnya memiliki ide untuk bisa merusak mata atau melukai mata anak ini siapa? Kalau saya lihat ibu korban. Ibu korban. Kemudian bagaimana suaminya, kemudian paman dari korban, dan juga kakek korban ini menuruti ide ibu korban ini? Mungkin karena keyakinan mereka mungkin. Akhirnya mau mendengarkan perkataan si ibu korban yang dalam keadaan tidak sadar. Pak Bayu, 4 orang pelaku ini memiliki keyakinan yang sama? Mungkin sepertinya. Apakah juga belajar aliran tertentu? Kalau untuk aliran-aliran tertentu saya belum tahu pasti. Baik, ada yang juga mengatakan ini karena tumbal pesugihan. Apakah sempat mendengar mengenai hal itu? Pak Bayu, apa sempat bercerita 4 orang ini kepada Pak Bayu? Kalau untuk mendengar, saya tidak pernah mendengar orang ini bercerita tentang pesugihan. Baik, tentang apa? Ya, Pak Bayu, nanti kita akan lanjutkan lagi ceritanya, tapi kita akan jeda sejenak. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.